Bang Indra dengan karena selebriti pasti ada batasnya. Saya bersahabat Uda karena dia kaya pasti ada batasnya. Saya bersahabat seseorang karena berjabatan pasti ada batasnya. Karena semua itu ada batasnya. Kaya ada batasnya, jabatan ada batasnya, seleb ada batasnya. Ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktu tertentu, ya kan? Nah, tapi orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, itu sampai ajal menjemput pun mereka tetap bersahabat. Dia tidak lihat dia kaya, dia tidak lihat dia cakep, dia tidak lihat dia pejabat. Kalau saya bersahabat karena dia cakep, pasti ada batasnya. Ini sekarang masih cakep. Alhamdulillah. 80 tahun, biar kasih make up bagaimanapun ya, pasti hancur. Sekarang sudah hancur. Ya. Dikasih semen kayak gimana tetap longsor, Bu, saya. Ya kan? Tapi kalau misalnya ternyata orangnya itu udah soleh dan kitanya itu nggak baik-baik juga gitu, tetap aja gitu sama seperti nggak berubah juga. Nah, itu apa tetap akan mengantarkan kita? Ya udah, kalau dia yang akan mengantarkan kita ke surga, ya udah kan ada teman kita. Terpikir gitu lagi. Nah, ya udah nanti kan gara-gara dia yang saya masuk surga, saya nggak ngapa-ngapain. Nah, yang penting gini, saya masuk misal, surga. Bang Indra selama ini berteman dengan seorang hafiz Quran. Iya. Ya. Sudah 2 tahun tapi tidak ketularan hafiznya. Ya. Ya kan? Ada kan yang begitu? Gue ketawain. Nah, paling tidak nanti Bang Indra karena ada rezeki dari Allah, dia belikan gamis, dibelikan Quran, dibelikan makanan. Nanti si hafiz ketika mau masuk surga, dia cari temannya. Ya Allah, mana Bang Indra? Kata malaikat, masih banyak perkaranya di situ di tempat sebelah. Masih ada tanya, belum masuk neraka, baru tanya, tapi banyak tanya-tanya kan. Aduh. Proses pertanyaan itu kan juga sudah menyiksa. Belum masuk neraka, masih proses pertanyaan. Sama kalau polisi nyatakan kita tersangka, diperiksa, diundang jam 8, periksanya jam 3 sore. Ya. Kan menderita, ini sudah proses. Lalu dia berkata, ya Allah, rasanya saya tidak nyaman masuk surga. Kenapa? Saya bisa seperti ini karena ada Bang Indra yang belikan saya buku, yang bayarkan saya pembayaran pondok saya, yang berikan saya gamis, berikan saya sehingga saya tidak pusing lagi cari duit karena dia yang mensubsidi saya. Ya Allah, tidak nyaman saya masuk surga. Mana dia? Lalu Allah sampaikan, malaikat, saya ingin membahagiakan dia, si hafiz tadi. Allah ingin menyempurnakan kebahagiaannya karena kan tidak sempurna bahagianya kalau masih merasa tidak nyaman. Ambil si Indra, ambil sahabatnya itu, bawa dia masuk ke dalam surga bersama dengan sahabatnya. Ya Allah. Itulah pentingnya bersahabat dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena dia akan mengajakmu masuk surga kelak. Dia akan gelisah. Maka merugi orang yang punya teman soleh lalu dia tidak genggam baik-baik tangannya, bahkan akhirnya lepas. Bersahabat dengan orang-orang soleh. Masih ingat lagu-lagu itu ada Tombo Ati? Ada. Tombo Ati, ada 5 perkaranya. Satu diantaranya bersahabat dengan orang-orang soleh. Iya, begitu Mas Bekti. Ya, tapi ntar kalau masuk surga di situ lagi ngobrol-ngobrol sama teman kurang enak. Masuk surga kenapa? Karena hafiz. Indra masuk surga kenapa? Jalur gamis. Karena ngasih gamis doang. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan, tapi kita akan break sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di Barakallah. Hidup semakin berkah. Pemirsa, kita kembali lagi di Barakallah. Hidup semakin berkah. Amin. Masih membahas lewat tentang jalin persahabatan menuju surga dan kita masih ada di Masjid An-Ni'mah Citra Grand. Oke, sekarang giliran ibu-ibu yang hadir di sini. Siapa yang mau saya? Kok saya nanya? Siapa yang mau nanya? Saya kembali. Boleh. Dari dari Sakinah dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ruby dari Majelis Taklim Sakinah Citra Grand. Ya, Ibu Ruby. Ya, mau tanya Ustadz, saya mempunyai teman, bila diajak menjalankan kebaikan susah banget dinasihatin. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tinggalkan takut malah berbuat kemaksiatan yang lebih dalam lagi.
Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Ibu, kita hanya wajib untuk mengajak kepada kebaikan. Bahasa agamanya pastabikul khairat. Mengajak dia berlomba-lomba kepada kebaikan. Tapi ingat, hidayah datang dari Allah. Itu dulu. Saya hanya wajib menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Soal jamaah dapat hidayah sangka apa yang saya sampaikan, itu Allah punya kuasa. Yang kedua, percaya tidak ada ajakan kebaikan yang tidak ada nilainya. Orang mau amalkan atau tidak, saya tetap dapat pahala. Yo, sholat, dia tidak sholat, saya tetap dapat pahala. Pahala apa? Pahala ajak kepada kebaikan. Kan ada, demi masa, wal asar.